Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan ketika pesantren kecil diambang kehancuran oleh kekuatan gaib. Rashid, seorang santri lemah fisik, menemukan kitab pusaka yang hanya bisa dibuka oleh hati seorang yang tulus. Dengan bimbingan kitab itu, ia harus menghadapi makhluk-makhluk jahat yang jauh lebih kuat. Mampukah ia, dengan segala keterbatasannya, menyelamatkan pesantren dan membuktikan bahwa keimanan adalah senjata paling ampuh melawan kegelapan? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah pesantren sederhana bernama Al-Firdaus. Pesantren itu terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena atmosfernya yang penuh dengan ketulusan dan kesederhanaan. Para santri di sana hidup dengan disiplin ketat, menghabiskan hari-hari mereka dengan belajar agama dan memperdalam ilmu Al-Quran. Namun, di balik suasana penuh kedamaian itu, ada satu santri yang kerap menarik perhatian karena kelemahan fisiknya, namanya Rashid. Rashid adalah seorang pemuda berusia 17 tahun dengan tubuh yang kurus kering dan wajah pucat. Ia sering jatuh sakit, dan hampir setiap kegiatan fisik menjadi perjuangan baginya. Bahkan, untuk bangun subuh dan berjalan ke masjid, ia harus berjuang menahan rasa lelah yang seolah tak pernah hilang. Meski begitu, semangatnya tak pernah pudar. Rashid memiliki hati yang penuh dengan keikhlasan dan ketekunan yang luar biasa. Ia dikenal sebagai santri yang rajin dan tak pernah mengeluh meski sering diejek oleh beberapa teman seangkatannya. "Rashid, kau yakin bisa jadi ulama? Kalau baca kitab saja ngos-ngosan, bagaimana mau ceramah?" diejek seorang santri bernama Fikri. Rashid hanya tersenyum menanggapi ejekan itu. Baginya, hinaan bukanlah sesuatu yang perlu diresapi. Ia percaya, kesungguhan dan niat tulus akan membuka jalan yang tidak terlihat oleh mata. Suatu malam, saat para santri lain terlelap, Rashid duduk sendiri di sudut perpustakaan pesantren. Ia sering menghabiskan waktu di sana untuk membaca buku-buku agama dan mencari ketenangan. Namun, malam itu berbeda. Saat ia meraih salah satu kitab tua di rak paling atas, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Tangan gemetar memegang kitab tersebut, tetapi rasa penasaran membuatnya tak mampu melepaskannya. Kitab itu tampak usang, dengan kulit berwarna coklat tua dan tulisan Arab gundul yang hampir pudar. Di halaman depannya tertulis judul, Alkitab Nurul Hakim, dan di bawahnya terdapat tulisan kecil yang berbunyi, "Hanya untuk hati yang bersih." "Apa ini?" gumam Rashid pelan. Ketika ia membuka halaman pertama, ada perasaan aneh yang menjalar di tubuhnya. Tulisan di dalamnya tampak bergerak-gerak, seolah hidup. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Meskipun Rashid bukan ahli bahasa Arab, ia bisa memahami setiap kata yang tertulis di kitab itu. Barang siapa membaca kitab ini dengan hati yang tulus, maka ia akan dibimbing menuju cahaya. Namun, hati yang penuh keserakahan akan dihancurkan oleh isinya. Suara lembut seperti berbisik di telinganya. Rashid mencoba membaca beberapa baris pertama dengan hati-hati. Saat ia membaca, tubuhnya yang biasanya terasa lemas tiba-tiba terasa lebih ringan. Rasa dingin yang menusuk pun berubah menjadi hangat. Sejak malam itu, Rashid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia yang biasanya sulit bangun subuh kini bisa terjaga dengan mudah. Tubuhnya yang selalu terasa lelah mulai menunjukkan kekuatan yang tak biasa. Namun, perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh Rashid. Beberapa santri lain mulai mengalami mimpi buruk, melihat bayangan hitam di sekitar pesantren, dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Kiai Syakir, pengasuh pesantren, mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada tanda-tanda gangguan jin di sekitar kita," ujarnya saat memberikan pengajian usai salat Isya. "Kita harus memperbanyak zikir dan menjaga hati agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya mereka." Namun, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, kamar Rashid digedor keras oleh Fikri yang wajahnya penuh ketakutan. "Rashid, aku melihat bayangan besar dengan mata merah di belakang pesantren." Rashid mencoba menenangkan Fikri, meski di dalam hatinya ia merasa gelisah. Ia ingat kembali isi kitab Alkitab Nurul Hakim yang ia baca beberapa malam sebelumnya. Ada sebuah bagian yang menyebutkan, ketika cahaya muncul, kegelapan akan mencoba menghalanginya. Keesokan harinya, Rashid kembali membuka kitab tersebut. Halaman-halamannya seolah terbuka sendiri, membawa Rashid ke bagian yang membahas tentang perlindungan dari gangguan makhluk halus. Ia membaca dengan seksama. Jika kegelapan mencoba merusak cahaya, maka bacalah ayat ini dengan hati yang tulus, niscaya kekuatan mereka akan melemah. Rashid mencatat ayat tersebut di secari kertas dan membawanya ke Kiai Syakir.
"Kiai, saya menemukan ini. Apakah bisa membantu?" Tanyanya dengan nada rendah hati. Kiai Syakir memandang ayat itu dengan penuh perhatian. "Ini ayat yang sangat kuat, Rashid. Dari mana kau menemukannya?" Rashid ragu sejenak sebelum menjawab. "Dari kitab lama di perpustakaan, Kiai." Kiai Syakir terdiam sejenak, lalu berkata, "Kitab itu mungkin bukan kitab biasa. Kau harus berhati-hati, Rashid. Jangan sampai niatmu tergelincir." Rashid mengangguk dengan penuh hormat. Ia tahu, perjalanan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Gangguan di pesantren semakin parah. Beberapa santri mulai jatuh sakit tanpa sebab jelas, dan suasana pesantren menjadi mencekam. Kiai Syakir mengumpulkan para santri untuk berdoa bersama, namun bayangan hitam itu seolah tak gentar dengan zikir mereka. Malam itu, Rashid memutuskan untuk mencoba membaca ayat yang ia temukan di kitab pusaka. Dengan tubuh gemetar, ia berdiri di tengah halaman pesantren yang gelap. Suasana mencekam semakin terasa, dengan angin dingin berembus kencang dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. "Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon perlindungan," bisik Rashid sebelum membaca ayat tersebut. Saat ia melafalkan ayat itu, hawa panas tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Bayangan hitam yang sebelumnya terlihat jelas di kejauhan mulai memudar, namun suara raungan keras menggema di udara. Rashid tahu, ini baru permulaan. Jin jahat itu belum menyerah, dan ia harus siap menghadapi bahaya yang lebih besar. Setelah peristiwa malam itu, pesantren Al-Firdaus tidak lagi sama. Jin jahat yang mengancam pesantren mulai menunjukkan kekuatannya secara terang-terangan. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya tampak dari kejauhan kini mendekat ke kamar-kamar para santri. Beberapa santri mengaku tubuh mereka terasa berat, sulit bergerak saat hendak salat malam, dan beberapa bahkan mengalami mimpi buruk berulang. Namun, perubahan terbesar terjadi pada Rashid. Sejak ia membaca ayat dari Alkitab Nurul Hakim, ia merasa tubuhnya semakin kuat, tetapi juga semakin peka terhadap kehadiran makhluk gaib. Ketika santri lain hanya mendengar suara atau melihat bayangan, Rashid bisa melihat bentuk jin itu dengan jelas. Jin-jin itu berbentuk hitam legam dengan mata merah menyala, dan sering kali muncul dalam wujud yang menyeramkan. Kiai Syakir semakin khawatir. Ia memutuskan untuk mengadakan istighotsa besar-besaran dengan melibatkan para santri dan beberapa ulama dari desa sekitar. Namun, sebelum acara dimulai, sebuah kejadian besar mengguncang pesantren. Pada malam Jumat, menjelang acara istighotsa, tiba-tiba angin kencang berhembus ke seluruh penjuru pesantren. Pohon-pohon di halaman berderak seolah akan tumbang, dan suasana menjadi sangat mencekam. Para santri yang sedang mempersiapkan aula untuk zikir bersama berteriak ketakutan ketika lampu-lampu mulai padam satu persatu. Rashid, yang sedang berada di kamarnya, merasakan hawa panas yang menusuk. Ia tahu ini bukan angin biasa. Ia mengambil kitab pusaka yang selama ini ia simpan di bawah bantalnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kitab itu, berharap ada petunjuk yang bisa membantunya. Tiba-tiba, suara berat menggema di dalam pikirannya, seolah datang dari kitab itu sendiri. "Waktumu telah tiba, wahai penjaga cahaya. Berjuanglah dengan hati yang tulus, karena hanya itu yang dapat mengalahkan kegelapan." Rashid menghela napas panjang. Ia tidak sepenuhnya mengerti pesan itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus bertindak. Ia melangkah keluar dari kamar, membawa kitab tersebut di pelukannya. Di luar, para santri berlarian ke aula utama untuk berlindung. Kiai Syakir sedang memimpin doa, tetapi aura gelap semakin pekat di sekitar mereka. Beberapa santri pingsan, sementara yang lain hanya bisa menangis ketakutan. "Rashid, kemana kau pergi?" seru Fikri yang melihatnya berjalan menuju halaman kosong. Rashid hanya menoleh sekilas dan berkata dengan suara lirih, "Ya, aku harus melindungi pesantren ini." Di halaman pesantren, bayangan hitam itu kini berkumpul menjadi satu sosok besar. Jin itu menjelma menjadi makhluk menyerupai raksasa, dengan tubuh hitam pekat dan taring panjang yang menonjol dari mulutnya. Mata merahnya menatap tajam ke arah Rashid. "Anak kecil, berani sekali kau menghadapi aku," suara jin itu menggema, membuat tanah di sekitar Rashid bergetar. Rashid menggenggam kitab pusaka itu erat-erat. Meski tubuhnya gemetar, hatinya penuh dengan keyakinan. Ia membuka kitab itu dan mulai membaca ayat yang sebelumnya ia pelajari. Suaranya bergetar di awal, tetapi semakin lama semakin mantap. Begitu ayat itu selesai dilafalkan, cahaya terang memancar dari tubuh Rashid. Jin besar itu mengerang kesakitan, tetapi tidak mundur. Sebaliknya, ia semakin mendekat,
mencoba menyerang Rashid dengan cakarnya yang besar. Namun, sebelum cakar itu menyentuhnya, sebuah perisai cahaya muncul, melindungi tubuh Rashid. Perisai itu seolah berasal dari kitab pusaka yang ia pegang. Jin itu tertawa keras, meski wajahnya menunjukkan rasa sakit. Kekuatanmu mengesankan, anak kecil, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan aku. Pesantren ini akan menjadi milikku. Rashid tidak gentar. Ia terus membaca ayat-ayat dari kitab itu, meski tubuhnya mulai terasa lemas. Setiap kali ia membaca, cahaya yang memancar semakin terang. Jin itu akhirnya mundur beberapa langkah, tetapi tiba-tiba menghilang. Rashid merasa bingung. Ia memandang sekeliling, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan jin itu. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Jin itu belum kalah, hanya bersembunyi untuk menyerang di waktu lain. Setelah kejadian itu, Rashid kembali ke aula tempat Kiai Syakir dan para santri berkumpul. Ia menceritakan apa yang terjadi di halaman pesantren. Kiai Syakir menatapnya dengan penuh rasa kagum, tetapi juga kekhawatiran. Rashid, kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Namun, ini baru awal dari perjuanganmu. Jin itu tidak akan menyerah begitu saja. Para santri yang mendengar cerita Rashid merasa lega, tetapi juga ketakutan. Mereka menyadari bahwa ancaman ini lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kiai Syakir memutuskan untuk melanjutkan istighotsah malam itu dengan doa yang lebih khusyuk. Ia juga meminta Rashid untuk membacakan ayat-ayat dari kitab pusaka yang ia bawa, meski ia sendiri tidak memahami asal-usul kitab itu. Rashid, kitab ini sangat luar biasa, tetapi kau harus berhati-hati. Jangan sampai kau terlalu bergantung padanya. Ingat, kekuatan sejati berasal dari Allah, bukan dari kitab atau benda apapun, ujar Kiai Syakir. Rashid mengangguk dengan penuh hormat. Ia tahu, tantangan yang lebih besar masih menantinya, dan ia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Malam itu terasa panjang bagi Rashid. Setelah kejadian di halaman, tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia terus merenungi kata-kata Kiai Syakir tentang asal-usul kekuatan sejati. Meskipun kitab pusaka telah memberinya kekuatan untuk melawan jin, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dipahami. Ketika fajar menyingsing, Rashid memutuskan untuk menemui Kiai Syakir di ruangannya. Saat ia mengetuk pintu, suara Kiai Syakir terdengar dari dalam, masuklah, Rashid. Aku sudah menunggumu. Rashid terkejut. Bagaimana Kiai tahu saya akan datang? Kiai Syakir tersenyum. Hati yang tulus akan selalu terpanggil untuk mencari jawaban. Katakan, apa yang ingin kau tanyakan? Rashid menghela napas. Kiai, kitab ini mengapa hanya saya yang bisa membacanya? Dan mengapa jin itu begitu takut dengan ayat-ayat yang saya baca? Kiai Syakir memandangi Rashid dengan tatapan penuh arti. Kitab itu adalah amanah yang tidak sembarang orang bisa menerima. Hanya mereka yang hatinya benar-benar tulus dan berserah kepada Allah yang dapat menggunakannya. Itu sebabnya kitab itu memilihmu, Rashid. Tapi ingat, kekuatan yang kau miliki berasal dari Allah. Kitab ini hanya sarana untuk mengingatkanmu pada kekuatan iman dan doa. Rashid mengangguk pelan, tetapi hatinya masih dibebani oleh rasa takut. Kiai, saya takut. Jin itu belum kalah. Saya tahu dia akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kiai Syakir menepuk bahunya. Takut adalah hal yang manusiawi, Rashid. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu. Ingat, pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau keilmuan, tetapi tentang seberapa besar keyakinanmu pada Allah. Jika hatimu tetap tulus, kau tidak akan sendirian dalam perjuangan ini. Menjelang siang, seorang pria tua dengan jubah coklat datang ke pesantren. Ia membawa tongkat kayu dan memiliki janggut putih yang panjang. Para santri yang melihatnya merasa heran, karena pria itu tampak seperti orang asing. Namun, ia berjalan dengan langkah pasti menuju ruang Kiai Syakir. Rashid yang kebetulan berada di halaman melihat kedatangan pria itu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak merasakan aura jahat seperti ketika jin itu muncul. Assalamualaikum, sapa pria tua itu dengan suara lembut. Kiai Syakir membalas salamnya dengan penuh hormat. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Pria tua itu tersenyum. Saya datang bukan untuk meminta bantuan, tetapi untuk memberikan peringatan. Semua yang ada di ruangan, termasuk Rashid, terdiam. Ada kekuatan besar yang sedang mendekati pesantren ini.
Jin yang kau lawan semalam, wahai anak muda, dikatanya sambil menatap Rashid, hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang sebenarnya. Rashid merasa tubuhnya merinding. Apa maksud Tuan? Apakah ada ancaman lain? Pria tua itu mengangguk. Ada kekuatan gelap yang menginginkan kehancuran pesantren ini. Jin yang kau lawan hanyalah utusan. Mereka akan kembali, dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Hanya dengan iman yang teguh dan hati yang bersih kau bisa melindungi tempat ini. Kiai Syakir mengangguk pelan. Kami akan terus berdoa dan memohon perlindungan Allah. Tapi apa yang harus kami lakukan jika mereka datang lagi? Pria tua itu tersenyum tipis. Persiapkanlah dirimu, terutama anak muda ini. Hanya dia yang memiliki kunci untuk melawan kegelapan. Sebelum ada yang sempat bertanya lebih lanjut, pria tua itu perlahan berjalan keluar dan menghilang di tengah jalan setapak menuju gerbang pesantren. Setelah kepergian pria itu, Kiai Syakir memutuskan untuk mempersiapkan Rashid secara spiritual. Ia mengajaknya untuk mendalami ilmu zikir dan doa, serta memperkuat hubungannya dengan Allah. Rashid, kau telah dipilih untuk memikul tugas ini. Tapi kau harus ingat, tanggung jawab ini bukan tentang dirimu semata. Ini tentang pesantren ini, santri-santri lain, dan keyakinan kita kepada Allah. Kita harus selalu bersandar kepadanya. Hari-hari berikutnya, Rashid menjalani latihan yang berat. Ia menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan bimbingan Kiai Syakir, berpuasa sunnah, dan melakukan qiyamul lail setiap malam. Awalnya, tubuhnya yang lemah terasa tidak sanggup menahan beban ini, tetapi ia terus berusaha. Ketika malam tiba, ia kembali membaca kitab pusaka tersebut. Kali ini, ia tidak hanya membaca, tetapi mencoba memahami maknanya. Kitab itu ternyata tidak hanya berisi ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga petunjuk untuk menjaga hati tetap bersih dari sifat sombong, iri, dan dengki. Beberapa malam kemudian, tanda-tanda akan datangnya ancaman besar mulai muncul. Suara aneh sering terdengar dari arah hutan di belakang pesantren. Para santri melaporkan bahwa mereka melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Kiai Syakir meminta semua santri untuk tetap berada di aula utama setiap malam, dan mereka melanjutkan zikir bersama. Namun, di tengah malam yang sunyi, Rashid merasakan kehadiran sesuatu di luar jendela kamarnya. Ia membuka jendela perlahan, dan di kejauhan ia melihat sepasang mata merah menyala, menatapnya dengan tajam. Jin itu kembali. Tapi kali ini, ia tidak datang sendirian. Malam itu, suasana di pesantren begitu mencekam. Para santri berkumpul di aula utama, berusaha menenangkan diri dengan melantunkan zikir yang dipimpin oleh Kiai Syakir. Namun, di luar gedung utama, Rashid merasakan hawa yang semakin berat. Bayangan-bayangan gelap bergerak di antara pepohonan di pinggiran pesantren. Rashid, tetaplah fokus, ibisi Kiai Syakir yang berdiri di sampingnya. Mereka mencoba melemahkan keyakinanmu. Jangan takut. Rashid mengangguk, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia memegang kitab pusaka erat-erat di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang tasbih. Tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar dari arah dapur. Semua santri terdiam. Jeritan itu begitu mengerikan, seperti berasal dari makhluk yang bukan manusia. Apa itu? Tanya salah seorang santri dengan suara gemetar. Kiai Syakir segera memberikan instruksi, tetap di sini. Jangan ada yang keluar dari aula ini kecuali aku dan Rashid. Rashid menelan ludah, menyadari bahwa ini adalah saatnya ia menghadapi ujian yang sebenarnya. Dengan langkah berat, ia mengikuti Kiai Syakir menuju dapur. Saat mereka tiba di dapur, hawa dingin menyergap tubuh mereka. Di tengah ruangan yang gelap, terlihat sesosok makhluk besar dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala. Makhluk itu menoleh ke arah mereka, mengeluarkan suara geraman yang dalam. Inikah anak lemah yang berani melawanku? Suaranya bergemuruh, membuat ruangan bergetar. Rashid merasa lututnya melemas, tetapi Kiai Syakir tetap tenang. Kami tidak melawanmu dengan kekuatan kami sendiri. Allah adalah pelindung kami, ia ucapnya dengan tegas. Makhluk itu tertawa keras. Kalian manusia selalu berbicara tentang Allah, tetapi lihatlah, kalian begitu kecil dan tidak berdaya di hadapanku. Namun, Rashid tiba-tiba teringat pesan dari kitab pusaka. Jangan takut kepada makhluk, karena rasa takut hanya milik Allah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju dengan kitab di tangannya. Atas nama Allah, aku memerintahkanmu untuk pergi, teriak Rashid dengan suara lantang. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu menggeram lebih keras. Ia melompat ke arah Rashid,
Tetapi sebelum makhluk itu sempat mendekat, Rashid membuka kitab pusaka dan mulai membaca ayat-ayat suci. Suara Rashid bergema di seluruh ruangan, dan cahaya terang keluar dari kitab tersebut. Makhluk itu berteriak kesakitan, tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam. Namun, pertarungan belum selesai. Dari bayang-bayang di belakang makhluk itu, muncul dua jin lain yang tampak lebih kecil tetapi tidak kalah menyeramkan. Mereka mencoba menyerang Rashid dari samping. Kiai Syakir segera melantunkan ayat kursi dengan suara tegas. Kedua jin itu terhenti sejenak, tetapi mereka tidak menyerah. Rashid merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi ia terus membaca ayat-ayat yang tertera di kitab pusaka. Sebuah dorongan energi muncul dari dalam dirinya, seperti kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, ini bukan tentang tubuhnya yang lemah, tetapi tentang ketulusannya dalam memohon pertolongan Allah. Pergilah kalian, atas nama Allah yang Maha Besar, teriaknya sekali lagi. Ketiga makhluk itu mengeluarkan suara jeritan terakhir sebelum tubuh mereka menghilang menjadi asap hitam. Suasana di dapur menjadi tenang kembali, tetapi Rashid hampir pingsan karena kelelahan. Setelah memastikan semuanya aman, Kiai Syakir membawa Rashid kembali ke aula. Para santri menyambut mereka dengan wajah lega, tetapi pertanyaan memenuhi pikiran mereka. Kiai, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pesantren ini terus diserang oleh makhluk-makhluk itu? Tanya salah satu santri. Kiai Syakir menghela napas panjang. Pesantren ini dibangun di atas tanah yang dulunya menjadi tempat jin-jin jahat berkumpul. Dengan dibangunnya pesantren, mereka kehilangan tempat mereka. Itulah sebabnya mereka ingin menghancurkan pesantren ini. Para santri terdiam, mencerna penjelasan tersebut. Tapi Allah tidak akan membiarkan hambanya yang bertakwa terluka. Selama kita menjaga iman kita, Allah akan selalu melindungi kita, dilanjut Kiai Syakir. Rashid yang duduk di sudut ruangan terdiam, masih memegang kitab pusaka di tangannya. Ia sadar bahwa tugasnya belum selesai. Jin yang ia lawan hanyalah awal dari ujian besar yang harus ia hadapi. Malam itu, langit di atas pesantren tampak berbeda. Bintang-bintang terlihat lebih terang, dan bulan purnama bersinar dengan cahaya yang memancar lembut ke seluruh area pesantren. Para santri merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, jauh di dalam hutan, bayangan-bayangan gelap berkumpul. Mereka merencanakan serangan yang lebih besar, dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Rashid, yang kini semakin memahami tanggung jawabnya, bertekad untuk terus belajar dan memperkuat imannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang melindungi pesantren dan semua orang yang ada di dalamnya. Subuh tiba, membawa harapan baru bagi para santri. Namun, Rashid merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Suara-suara aneh terdengar dari arah luar pesantren, seperti langkah-langkah berat yang menggetarkan tanah. Ia segera bergegas menemui Kiai Syakir, yang sedang duduk di serambi mushola, terlihat sedang bertafakur. Kiai, ya ucap Rashid dengan suara cemas, sepertinya mereka kembali. Kali ini lebih banyak dan lebih kuat. Kiai Syakir membuka matanya perlahan. Aku juga merasakannya, Rashid. Ujian terakhir ini akan menjadi yang terberat. Kau sudah siap? Rashid menatap kitab pusaka di tangannya. Meskipun tubuhnya lemah dan kakinya sedikit gemetar, ia mengangguk mantap. Insya Allah, aku siap, Kiai. Langit mulai gelap, meskipun matahari baru saja terbit. Awan hitam bergulung-gulung di atas pesantren. Para santri berkumpul di halaman, melantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk memperkuat perlindungan pesantren. Dari arah hutan, muncul rombongan makhluk gaib. Mereka lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Mata mereka menyala merah, dengan tubuh penuh luka yang memancarkan hawa panas. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin, melangkah maju. Ia membawa tongkat besar yang berkilauan dengan energi gelap. Kalian manusia lemah. Kalian pikir bisa melawan kami dengan doa-doa itu? Suaranya menggelegar, membuat beberapa santri mundur ketakutan. Kiai Syakir berdiri di depan para santri, menghadapi makhluk itu dengan tenang. Kami bukan melawan kalian dengan kekuatan kami. Kami hanya berpegang pada Allah, Sang Pemilik segala kekuatan. Makhluk itu tertawa mengejek. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan betapa lemahnya kalian. Ia mengayunkan tongkatnya, mengeluarkan gelombang energi hitam yang menghancurkan beberapa pohon di sekitar pesantren. Namun, saat gelombang itu hampir mengenai aula utama, Rashid melangkah maju dan membuka kitab pusaka. Atas nama Allah, aku memerintahkanmu untuk berhenti, serunya.
Cahaya terang keluar dari kitab tersebut, menciptakan perisai yang melindungi pesantren. Energi hitam dari tongkat makhluk itu terpental, membuatnya mundur beberapa langkah. Makhluk-makhluk lain segera menyerbu, tetapi Rashid tidak mundur. Ia melantunkan ayat-ayat yang tertera di kitab dengan suara lantang, membuat cahaya dari kitab semakin terang. Cahaya itu berubah menjadi bilah cahaya yang melesat ke arah para makhluk, menghancurkan mereka satu persatu. Namun, pemimpin makhluk itu masih berdiri tegak. Ia melemparkan tongkatnya ke tanah, menciptakan lingkaran energi gelap yang mengurung Rashid dan Kiai Syakir. "Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup," diancamnya. Rashid mulai merasa lelah. Tubuhnya yang lemah seakan tidak mampu lagi menahan beban energi yang keluar dari kitab pusaka. Namun, ia teringat pesan dari Kiai Syakir, jangan pernah ragu dengan pertolongan Allah. Dengan sisa tenaganya, ia memegang kitab erat-erat dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jika ini adalah jalan-Mu, maka kuatkanlah aku untuk melindungi pesantren ini." Tiba-tiba, cahaya dari kitab pusaka memancar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuh Rashid, membuatnya terlihat seperti sosok yang penuh energi suci. Pemimpin makhluk itu tampak terguncang. Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa menahan kekuatan sebesar itu. Rashid membuka matanya, yang kini memancarkan ketenangan luar biasa. Dengan suara lantang, ia membaca ayat terakhir dari kitab pusaka. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Barang siapa berpegang padanya, tidak ada kegelapan yang mampu mengalahkannya. Cahaya dari kitab itu melesat ke arah pemimpin makhluk. Makhluk itu berteriak keras, tubuhnya mulai hancur menjadi debu. Lingkaran energi gelap di sekeliling mereka lenyap, dan langit kembali cerah. Rashid terjatuh ke tanah, kelelahan. Kiai Syakir segera menghampirinya dan membantunya bangkit. "Kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik, Rashid. Allah telah menunjukkan bahwa hati yang tulus lebih kuat daripada segala bentuk kekuatan duniawi." Para santri bersorak gembira ketika mereka melihat langit cerah dan hawa mencekam telah hilang. Mereka berlari menghampiri Kiai Syakir dan Rashid, mengucapkan syukur atas keselamatan pesantren mereka. Rashid tersenyum lemah. Meskipun tubuhnya terasa sangat lelah, hatinya dipenuhi rasa damai. Ia sadar bahwa kelemahannya tidak menjadi penghalang untuk melindungi pesantren. Kiai Syakir mengambil kitab pusaka dari tangan Rashid dan menyimpannya kembali di dalam kotak khusus. Kitab ini telah menunjukkan kepada kita kekuatan iman yang sejati. Namun, ini bukan akhir. Selama kita hidup, kita harus terus menjaga hati kita tetap tulus dan dekat dengan Allah. Hari itu menjadi titik balik bagi pesantren kecil tersebut. Para santri tidak lagi memandang Rashid sebagai sosok yang lemah. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai teladan kekuatan batin dan keimanan. Rashid, meskipun tubuhnya tetap lemah, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia bertekad untuk terus belajar dan membantu menjaga pesantren dari segala gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kitab pusaka itu, meskipun kembali disimpan di tempatnya, menjadi simbol bahwa cahaya Allah selalu ada bagi mereka yang berhati tulus dan beriman. Kekuatan hati lebih penting daripada fisik. Kelemahan fisik bukanlah halangan untuk memiliki kekuatan batin yang besar. Ketulusan hati, keberanian, dan keimanan kepada Allah dapat mengatasi segala rintangan. Iman adalah benteng terkuat. Gangguan apapun, baik dari dunia nyata maupun gaib, tidak dapat mengalahkan orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Allah dan memiliki keyakinan yang tulus. Pentingnya doa dan ilmu. Kitab pusaka dalam cerita ini melambangkan pentingnya ilmu yang disertai dengan doa. Hanya dengan pemahaman yang benar dan hati yang bersih, seseorang dapat menggunakan ilmu untuk kebaikan. Kebersamaan dalam doa dan ikhtiar. Kebersamaan santri dalam melantunkan ayat-ayat suci menunjukkan bahwa kekuatan umat terletak pada persatuan dan doa yang dilakukan bersama. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah sumber segala kekuatan dan cahaya. Berikanlah kami hati yang tulus, iman yang kokoh, dan keberanian untuk menghadapi segala ujian hidup. Lindungilah kami dari gangguan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dan tawakal. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah penuh hikmah dan misteri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.